bokap nyokap gue datang ke kamar gue dan gue bilang, tolonglah jujur sama gue, sebenarnya yang terjadi sama gue ini apa. Nyokap gue akhirnya mereka bilang, Halo, welcome back to FLC YouTube channel. Hari ini Anda sedang menyaksikan salah satu tayangan dari konten mingguan FLC. Dan seperti tulisan yang sudah Anda baca di layar Anda, hari ini kita akan bahas mengenai begini rasanya jadi pasien corona. Ini narasumbernya salah satu orang terdekat dari kita. Dan sebelum benar-benar segempar ini kasus mengenai COVID-19, kita semua udah mulai menjaga-jaga, aduh ada nggak ya dari teman kita yang kena dan sebagainya. Tapi puji Tuhannya ada salah satu teman kita yang finally dia bisa berbagi dengan kita semua. Dia mau menceritakan bagaimana pengalamannya menjadi PDP karena statusnya saat ini masih PDP, sedang menunggu hasil akhir dari tesnya nanti. So kita boleh sama-sama dengar ceritanya nanti, tapi sebelumnya boleh di like, di subscribe dulu video ini, dan jangan lupa untuk tulis setiap pertanyaan yang Anda ingin tanyakan kepada Bro Daniel di kolom komentar yang ada di bawah, karena kita akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara di episode yang ketiga nanti. So, jangan lupa untuk tulis apapun yang ingin ditanyakan, tanyakan. Mungkin saudara sedang ada dalam gejala-gejala yang dialami nanti pada saat diceritakan, atau mungkin Anda juga sudah menjadi PDP juga sama dengan Bro Daniel ini dan bisa tanyakan apa yang berkaitan dengan COVID-19 ini. So, Bro Daniel boleh perkenalkan nama dulu, mungkin bisa bercerita kenapa sampai akhirnya bisa disebutkan sebagai PDP. Oke, ya nama gue Daniel Christian Tarigan. Kebetulan gue juga salah satu pelayan worship, praise and worship di Forward Living Church gitu ya. Gue aslinya dari Makassar, jadi bokap nyokap gue itu orang Makassar, tinggal di sini, kampung gue memang di sini, dan gue punya bisnis di sini di Jakarta. Itu gue jadi dosen ngajar di salah satu universitas swasta dan ada startup di sana gitu. Jadi yang making money secara bisnis sebenarnya di Makassar, sehingga memang gue cukup frequent untuk pulang pergi Jakarta Makassar hampir tiap 2 minggu gitu ya, sebulan 2 kali gitu. Nah, ketika corona itu sedang outbreak, gua sebenarnya sedang berada di Makassar dan lagi terbang ke Jakarta gitu. Dan karena waktu itu kan mau tanggal 16 Maret ada kuliah seharusnya, tapi tiba-tiba ada pengumuman dari kampus bahwa kuliahnya ditiadakan dan kita semua harus kelas online gitu. Jadi gue pikir ngapain lagi gue di Jakarta gitu kan. Dan mumpung sebelum lockdown gue pulang. Memang waktu itu ada banyak yang menyarankan juga bahwa jangan pulang gitu kan, standby karena isolasi diri mandiri. Cuman gue pikir kalau misalnya gue nggak pulang, ada apa-apa di Jakarta, gue bakal susah banget gitu. Nah, kedua orang tua gue kebetulan dokter, dan bokap gue itu dokter THT, nyokap gue dokter patologi klinik, dan mereka bekerja di rumah sakit pemerintah dan di rumah sakit swasta. Khusus bokap gue ada juga praktek di rumah sendiri gitu. Nah, jadi pas tanggal 20 Maret gue memutuskan untuk pulang ke Makassar gitu. Karena karena maksud gue gini, fasilitas medis di Makassar mungkin tidak sebagus Jakarta, tapi setidak-tidaknya bokap nyokap gue ada dan gue bisa kalau ada apa-apa bisa situ. Dan gue nggak pernah nyangka ternyata keputusan gue pulang ke Makassar mungkin itulah penyebab terbesar gue jadi pasien corona. Ketika gue bilang gue pasien corona, jangan dibilang positif karena belum tentu juga positif, karena sampai hari ini, it's been like a week sejak gue dites untuk kedua kalinya. Jadi gue dites 2 kali. Yang pertama katanya hasilnya nggak bagus, sampelnya maksudnya gitu ya, karena resultnya negatif dan dokternya nggak percaya. Dan yang kedua itu dilakukan di hari Senin minggu lalu. Rekaman ini diambil hari Rabu gitu ya, dan hasilnya masih belum keluar gitu. Nah, jadi gue pulang ke Makassar. Gue sekarang dirawat di rumah. Kalau kalian lihat ini ruang tamu di rumah gue. Itu juga mengapa sepanjang rekaman kita nanti mungkin banyak suara motor, karena ini benar-benar menghadap ke jalan raya langsung gitu. Dan gue nggak boleh keluar dari ruangan ini gitu. Ini adalah ruang isolasi gue. Di sana ada
kasur kecil disiapin buat gue, dan gue taruh meja kerja di sini supaya gue bisa bekerja selama berada di masa isolasi. Gitu kira-kira seputar tentang Oke, gue. Bro Daniel boleh ceritain nggak ke teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton saat ini, gimana sih awal mulanya sampai bisa terkena gejala COVID-19 ini? Terus kenapa sampai orang tua bisa denial sampai akhirnya kok bisa terincubate sampai saat ini baru melakukan tindakan untuk periksa ke rumah sakit? Iya, jadi kalau ditanya awal mula gejalanya sebenarnya sangat normal, biasa gitu. Jadi tanggal 20 kan gue pulang ke Makassar. Nah, tanggal 27-nya itu seminggu kemudian gue demam. Tapi tanggal 24-nya nyokap gue udah sempet demam juga gitu. Tapi dia sempat sembuh, terus demam lagi, sembuh demam lagi gitu. Nah, gue sendiri 27 itu demam, 28, 29 sampai 30, jadi 3 hari. Nah, ketika gue demam itu pagi-pagi udah kerasa kayak normal. Padahal sebenarnya demamnya, padahal sebenarnya demam kalau diukur sih 38 gitu. Tapi kalau udah malam bisa 39,5 sampai 40 gitu. Jadi pas hari Minggu itu, pas awal-awal itu tanggal 27, kedua orang tua gue karena sama dokter ya, dia bilang ini bukan corona lah gitu. Percaya banget mereka kalau bukan corona. Jadi langsung diisolasi di kamar gitu ya, langsung mengisolasi diri. Tapi kemudian isolasinya tuh nggak bener-bener yang isolasi gitu loh. Jadi kayak sekali-sekali gue masih keluar. Nah gue pikir kan harusnya pasien corona nggak boleh kayak begitu ya. Dan memang juga belum tahu juga belum tentu corona apa enggak gitu kan. Jadi kan tambah bingung gitu kan. Akhirnya tanggal 30 subuh itu gue nggak bisa tidur karena sakit banget. Satu badan tuh sakit gitu. Jadi mau telentang, mau tengkurap, menghadap samping itu pasti sakit dan demamnya minta ampun. Padahal udah minum Panadol, udah minum paracetamol, tapi demamnya nggak turun-turun dan sakitnya nggak hilang-hilang. Padahal saya minum paracetamol jam 12 malam sampai jam 4 pagi masih belum bisa tidur. Nah akhirnya jam 4 itu gue udah nggak bisa tahan kan, udah nggak tahan, dan kalau sadar itu sakit. Jadi gue cuma duduk di meja makan. Nah jam 4:30 bokap nyokap gue bangun gitu. Dia bilang, kamu itu belum tidur apa udah bangun? Gue bilang belum tidur karena sakit banget gitu loh. Akhirnya gue ngotot ke mereka, gue bilang nggak bisa nih, kita harus mulai prosedur pengecekan COVID lah, karena kalau misalnya ternyata positif, gue akan menulari satu rumah ini gitu, dan itu bahaya kan. Akhirnya ngotot-ngototan hari itu, dan bokap gue sempet nggak setuju kan, sempet kayak ya I would say that denial gitu, tapi ya gitulah. Akhirnya jam 11 siang dibawalah gue ke rumah sakit. Dan gue nggak tahu kalau nyokap gue itu, jadi kita ambil kamar 2 gitu ya, jadi yang kamar sendiri, Fit. Nah sebelahan, gue pikir nyokap gue di sebelah cuman tungguin gue gitu, ternyata nyokap gue juga di infus, jadi ternyata dia juga masuk rumah sakit. Jadi kalau gejala awalnya seperti itu, sangat normal sih, sangat normal, dan memang sangat dipengaruhi psikologis. Dalam artian begini, kalau misalnya kita denial, bilang ini bukan, ya menurut gue lu kena corona atau nggak corona nggak ditentukan oleh kepercayaan lu. Jadi lebih bagus ambil aja kemungkinan terburuk, yaitu lu kena, jadi mending lu ke rumah sakit gitu, baru kemudian dirawat di rumah sakit. Itu ceritanya kawan. Bener banget sih, kemungkinan terburuk itu memang paling penting kalau di saat-saat COVID-19 kayak gini tuh. Sebaiknya diperiksa, jangan sampai denial buat yang di rumah. So, aku pengen bertanya lagi ya Bro Daniel, proses perawatan selama di rumah sakit, apa aja sih yang dilakukan dari rumah sakit terhadap pasien PDP, dan pastikan ada beberapa tes yang dilakukan, mungkin salah satunya tes darah atau mungkin ada foto ronsen yang lainnya, mungkin bisa dijelasin juga ke teman-teman yang ada di rumah. Nah, kalau pertanyaannya apa perawatannya selama di rumah sakit, sebenarnya simple gitu, karena corona ini belum ada obatnya kan. Jadi yang dia obatin sebenarnya gejalanya. Jadi dalam kasus gue, ketika gue masuk kan demam dan batuk. Jadi yang paling pertama mereka lakukan tentu pasang infus. Setelah pasang infus, gue langsung diambil tes darah dan foto toraks, tapi CT scan.
Jadi tanggal 26 Februari sebelumnya itu gue udah pernah di foto, bukan CT scan tapi di foto X-ray gitu ya, paru gue, jadi cuma satu sisi. Nah itu hasilnya normal, normal. Jadi dokter menyimpulkan batuk gue, jadi gue tuh udah batuk dari sejak pulang Jepang di akhir Januari. Dan waktu itu kan sebenarnya Jepang udah kena. Kalau kita mengikuti aturan yang benar, waktu itu harusnya gue karantina 14 hari. Tapi waktu itu kita belum seheboh hari ini, jadi gue waktu itu pikir bukanlah, toh bokap nyokap gue nggak kena, maksudnya nggak ada gejala di dia, masa sih cuma gue sendiri yang kena. Waktu itu gue denialnya begitu. Sekali lagi nih, masalah terbesar denial. Denial itu kan sebenarnya yang bikin orang bakal banyak nyebar nih virus, karena orang berusaha untuk deny, gue nggak kena, itu yang gue lakukan di pertama kali gitu. Dan memang waktu itu sih gue nggak kena. Dan hari ini ketika terjadi, itu pun gue nggak mau denial karena gue takut sama keluarga gue kalau gue kena. Nah kembali ke pertanyaan, jika ditanya apa yang dilakukan, jadi mereka langsung foto. Nah kali ini gue dapatnya foto CT scan. Jadi foto CT scan tuh kayak gini gitu. Nah jadi simpelnya kurang lebih kayak gini kan, jadi gambarnya lebih banyak gitu. Nah cuman gue nggak bisa kasih lihat detail ini ya, karena mungkin nggak kelihatan juga. Ketika di CT scan itu kelihatan, ini kalau nanti lihat foto-fotonya itu kan diambil beberapa gambar, paru-paru itu kan diambil beberapa sudut gambar. Nah itu di foto CT scan-nya kelihatan paru-parunya itu kan banyak gambarnya kan. Nah di sini beberapa daerah itu ternyata paru-paru udah putih gitu, jadi ada flek putih di paru-paru. Kata dokter kalau misalnya cuma satu sisi biasanya itu karena bakteri, tapi kalau dua sisi gitu ya itu karena virus. Nah virus apa? Itulah yang dicurigai COVID, gitu, dicurigai corona. Nah sehingga sudah begini, ini udah semakin menjurus kepada corona, sehingga mereka langsung ajukan untuk tes swab. Kenapa nggak bisa langsung? Karena waktu itu saya nggak tahu kalau hari ini ya, karena hari ini katanya pemerintah pengen bikin kemampuan tes sampai 10.000 orang per hari. Nah waktu itu kan tes terbatas banget, dan Makassar waktu itu sepertinya kekurangan alat tes mungkin ya. Jadi karena gue sendiri harus nunggu 5 hari loh. Jadi gue itu masuk rumah sakit kan hari Senin pagi, gue baru diambil tes swabnya itu hari Sabtu, itu Sabtu pagi baru diambil tes swabnya. Jadi gue harus nunggu 5 hari hanya untuk diambil doang gitu. Dan nggak ada yang datang, nggak ada yang datang dalam artian nggak ada orang pemerintah yang datang tanya udah interaksi ke siapa dan seterusnya, nggak ada. Jadi perawatan gue gitu doang. Jadi mereka cuma mengobati, batuknya diobatin, dikasih obat semua gitu ya, dikasih nebulizer gitu, uap supaya batuknya tenang, dikasih obat asma, demamnya dikasih Sanmol terus. Pernah Sanmolnya itu sampai 3 kali sehari, harusnya cuma 2 kali maksimal, cuma karena gue udah sakit banget disuntikan lagi. Jadi kan semua obat lewat infus, disuntikannya udah panas banget, dan panasnya nggak turun-turun gitu. Dan diduga waktu itu karena jarum infusnya bengkak. Jadi gue pernah demamnya gara-gara bengkak, bukan gara-gara corona gitu. Karena waktu akhirnya dicabut kan, waktu dicabut demamnya langsung turun. Dan ini tangan gue udah diinfus kiri kanan kiri gitu 3 kali, karena infus memang nggak bisa terlalu lama gerak-gerak, sakit ya. Dan di infus ya diinfus sakit pasti gitu, kira-kira gitu kalau ditanya. Oke, thank you Bro Daniel. Dan dari foto toraks yang tadi udah ditunjukin ke teman-teman semuanya, mungkin Bro Daniel boleh jelasin apa sih perasaan-perasaan atau rasa sakit apa aja yang Bro Daniel alamin selama di rumah sakit, mungkin selama finally ini penyakit akhirnya dia mengeluarkan efek yang sangat ngeri banget ya. Mungkin boleh dijelasin ke teman-teman di rumah. Nah kalau ditanya bagaimana rasanya jadi PDP, mungkin tiap orang kan beda-beda ya. Karena yang jadi PDP kalau di rumah gue kan kebetulan 3. Gue, nyokap gue, dan bokap gue. Yang keluar hasilnya positif itu justru bokap gue gitu. Nyokap gue negatif. Gue sebenarnya tes pertama negatif, tapi dokternya nggak percaya. Dan memang kalau gue negatif itu akan menjadi semakin membingungkan. Kenapa? Karena paru-paru gue kenapa dong gitu kan. Nah kalau ditanya rasanya nih, selama itu kan demamnya diikuti dengan sakit yang luar biasa, badan sakit banget. Jadi gue tuh bahkan sampai nggak bisa tidur berhari-hari. Sampai untuk tidur pun gue dikasih obat tidur yang narkotik, Esilgan tuh, untuk tidur, hanya supaya bisa tidur. Karena kalau nggak gitu gue nggak lemes-lemes, dan gue lemes tapi nggak bisa tidur, sakit. Dan ketika dibaringkan sakit. Jadi ada masa dimana gue akhirnya cuma duduk
duduk sambil di meja gitu sambil gini gitu. Karena kalau misalnya gue baringin itu sakit banget gitu. Kalau ditanya tersiksa. Ya, gue jujur salah satu pengalaman masuk rumah sakit yang paling menyiksa ya ini gitu ya, karena kayak pelan-pelan gitu karena sakit. Kalau dia udah batuk, paling parah kalau batuk. Gue dengar memang katanya kalau orang asma kena covid, kena corona itu lebih menyiksa karena double kan, paru-parunya sendiri sebenarnya udah lemah gara-gara asma, dikenain lagi itu gitu. Nah dalam kasus gue parah dan gue stres gitu, dalam artian sakit banget, nggak bisa tidur, dikasih obat juga nggak mempan, dikasih nebulizer itu sampai kalau gue di nebu tuh sampai 4 kali sehari dengan 2 obat yang berbeda gitu. Jadi 4 kali di nebu dan susternya terus aja gitu ya, maksudnya kayak gue juga udah nyerah gitu, kayak udah suster ini kayaknya nggak, it's not gonna work gitu loh, tapi tetap dan lama-lama akhirnya ternyata encer juga. Jadi nebulizer itu kan batuknya nggak berdahak, jadi nebu itu untuk membuat batuk yang nggak berdahak itu jadi ada dahaknya gitu. Jadi karena kalau batuk nggak berdahak itu sakit banget kan, dan ketika dia terlalu keras gue jadi sesak gitu. Nah hingga puncaknya satu kali, selama ini dokter itu berkomunikasi dengan bokap nyokap gue kan. Akhirnya satu kali ada momen dimana gue bokap nyokap gue datang ke kamar gue dan gue bilang, tolonglah jujur sama gue, sebenarnya yang terjadi sama gue ini apa? Karena dokternya kalau datang cuma meriksa-meriksa udah pergi gitu. Dan mungkin karena mereka sama-sama dokter ya, jadi ngomongnya cuma ke bokap nyokap gue. Akhirnya mereka bilang, mereka jujur, mereka bilang, di antara kita bertiga kamu yang paling parah gitu. Kamu yang paling parah. Kenapa? Karena kamu sebenarnya paru-parunya udah rusak. Jadi waktu dengar kata paru-paru rusak itu perasaan gue ya gimana lah gitu kan. Lu bayangin aja, dia bilang paru-paru lu rusak gitu kan. Jadi ya rusak dan gue bisa gagal napas kapan aja katanya. Karena alveoli, jadi di paru-paru itu kan ujungnya ada alveoli yang akan mengikat oksigen gitu kan ya. Nah ini udah ketutup semua gitu. Nah semakin banyak dia yang ketutup, ini bisa gue tiba-tiba nanti gak bisa bernapas. Dan dalam hal itu harus dikasih respirator gitu. Nah puji Tuhan memang gue gak pernah sampai dapat respirator, tapi lu bayangin kalau jadi gue ya dengar kata-kata itu gitu. Dan satu pertanyaan yang paling penting untuk gue tanyakan waktu itu ya, dan gue rasa semua orang pasti pengen tahu, termasuk lu pada pasti pengen tahu, yaitu apakah kerusakannya permanen gitu kan, apakah paru-paru gue itu rusak permanen. Nah kata dokternya, tapi dokternya ngomong lagi ke orang tua gue, jadi orang tua gue ngomong ke gue gitu kan, jadi mereka nyokap gue ngomong ke gue tuh bilangnya kata dokternya gitu. Jadi kata dokternya, kalau virusnya hilang, semua flek putihnya juga hilang dan paru-paru normal kembali. Nah waktu dengar itu gue langsung, oh ya udah puji Tuhan. But still, gue masih punya asma. Jadi ya tetap gue akan fight with asma, I think for the rest of my life. But then, that's okay, I can live with that. Gitu ya, kalau ditanya perasaan fisiknya gitu. Artinya dari setiap beberapa sharing yang dari tadi udah disampaikan oleh Bro Daniel, salah satu kuncinya buat saya adalah jangan pernah denial kalau udah menemukan gejala-gejala yang mengarah kepada COVID-19, karena sebenarnya lebih cepat penanganannya pun lebih baik. Dan thank you buat Bro Daniel yang udah mau sharing sejauh ini. Tapi saya juga mau mengingatkan, jangan lupa tulis komentar di bawah, tuliskan pertanyaan apa aja yang ingin kalian tanyain ke Bro Daniel seputar PDP, karena sejauh ini Bro Daniel masih statusnya masih PDP sampai endingnya nanti kita akan lihat hasilnya di episode yang ketiga. So jangan lupa untuk tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah, kita akan jawab semua pertanyaannya di episode yang ketiga. Dan thank you udah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih udah menyaksikan testimoni ini. Kita jumpa lagi di episode yang kedua dengan pertanyaan yang lebih menarik lagi, yaitu gimana sih penularannya ke orang lain. Kan dia habis ketemu 14 hari sebelumnya dan lain sebagainya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita akan saksikan di episode yang kedua. Sampai jumpa dan God bless you. Entah kenapa dalam hati gue cukup yakin gitu, kayak gue bakal kena